Dalam rangka melestarikan budaya Betawi, DPD Papri Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia, Jakarta yang berkolaborasi dengan DPP Papri, Ditjen Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, kembali menggelar Grand Final Lomba Nyanyi Lagu Betawi, yang dilaksanakan bertempat di Gedung Perpustakaan Nasional RI, Ruang Auditorium Lantai 2, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 11, Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Grand Final Lomba Nyanyi Lagu Betawi tersebut dimulai dari pukul 13 waktu Indonesia Barat, yang dibuka langsung ditandai dengan pemukulan gong, dari DPP Papri, DPD Papri DKI, Kesbangpol Provinsi DKI, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI, Perpusnas RI, PLT Ketua DPD Papri Ayu Soraya, Ketua LMKN Dharma Oratmangun, Ketua DPP GPIB Insinyur Agung Karang, sedangkan dari Ditjen Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan berhalangan hadir, Jumat tanggal 22 November tahun 2024. Ada 12 peserta yang lolos dalam Grand Final kali ini, diantaranya adalah sebagai berikut: Wahid perwakilan dari DPC Papri Jakarta Timur, Siti Nurhayati dari DPC Papri Jakarta Timur, Gardania Kristi dari DPC Papri Jakarta Utara, Nika Erina Yayah dari DPC Papri Jakarta Barat, Tegar Gunawan dari DPC Papri Jakarta Pusat, Leoni Paramita dari DPC Papri Kepulauan Seribu, Melodi dari DPC Papri Jakarta Barat, Hadi dari DPC Papri Jakarta Pusat, Valentino dari DPC Papri Jakarta Selatan, Christine dari DPC Papri Jakarta Utara, Adi dari DPC Papri Kepulauan Seribu dengan lagu Bandar Jakarta, dan Kesia dari DPC Papri Jakarta Selatan. Penampilan dari kedua belas finalis yang menyanyikan lagu-lagu wajib yang sudah ditentukan oleh panitia antaranya lagu Bandar Jakarta, Keroncong Kemayoran, Stambul Ca, dan Kompor Meleduk, sedangkan untuk lagu pilihan ada 9 lagu diantaranya lagu Ondel-Ondel, lagu Jali-Jali, lagu Surilang, lagu Kicir-Kicir, lagu Nonton Bioskop, lagu Kelap-Kelip, lagu Hujan Gerimis, dan lagu Sang Bango. Penampilan finalis sangat memukau para dewan juri dan para penonton, sehingga mengharuskan para dewan juri berjibaku menilai penampilan para finalis yang terbaik tersebut. Adapun yang menjadi faktor penilaian para dewan juri meliputi performance, teknik vokal, artikulasi lagu, dan lain sebagainya. Perlu diketahui, kedua belas finalis di Grand Final Nyanyi Lagu Betawi ini berasal dari 6 DPC Papri se-DKI Jakarta, yang merupakan peraih juara 1 dan 2 dalam rangkaian perlombaan nyanyi lagu Betawi di tingkat kota-kota masing-masing sebelumnya. Dalam kompetisi lomba nyanyi lagu Betawi, para finalis memperebutkan lagu rekaman untuk juara 1 dan 2, piala, uang tunai jutaan rupiah, piagam penghargaan dari Dinas Kebudayaan, medali dan goodie bag dari sponsor. Sebagai dewan juri atau penilai pada Grand Final Lomba Nyanyi Lagu Betawi antara lain, adalah Dea Mirella, Aditya Gumai dan Wao Depopa. Pada Grand Final Lomba Nyanyi dihadiri dari DPP Papri Bapak Joni William Maukar dan Bapak Berto Izak Doko Wakil Ketua Umum DPP Papri, bersama para pengurus DPP Papri, Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta yang diwakili Bapak Eliazar dan Bapak Andi, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta diwakili Bapak Faldo, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional Dr. Adin Bondar MSI, Ketua Umum DPP GPIB Bapak Insinyur Agung Karang, Ketua LMKN Bapak Dharma Oratmangun, Pembina DPD Papri DKI Jakarta Bapak Aham Tamim Mustafa, PLT Ketua DPD Papri DKI Jakarta Ibu Ayu Soraya, dan pengurus DPD Papri DKI Jakarta. Selain itu hadir juga puluhan bintang tamu yang merupakan para artis dan penyanyi yang tergabung di Papri antara lain Julian, Sarwana, Noval, Ermi Kulit, Tuti Darmawangsa, Rini Andriani, Della Citra, Della Paramita, Iya Asmara dan para artis lainnya. Peraih juara Grand Final Lomba Nyanyi Betawi DPD Papri Jakarta 2024 antara lain juara 1 Leoni Paramita, juara 2 Siti Nurhayati, juara 3 Tegar Gunawan dan juara favorit Intane Dili Melodi. Tina Permatasari sebagai salah satu pengurus DPD Papri DKI Jakarta dan panitia kegiatan lomba ini, mengucapkan terima kasih tak terhingga atas kehadiran dan support dari para undangan kedinasan, organisasi, komunitas-komunitas, para pengisi acara, artis-artis, juri-juri, awak media dan teman-teman yang sudah bersedia hadir meluangkan waktunya untuk acara ini. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kekurangan dalam acara maupun penyajian. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar dan sukses sesuai dengan harapan. Semua terjadi berkat kerjasama dari teman-teman panitia yang solid dan saling bantu saat acara.
Dalam rangka Grand Final lomba menyanyi lagu Betawi, itu kurang menyanyi. Jadi bukan lomba lagu Betawi, tapi Grand Final lomba nyanyi lagu Betawi. Rasanya bagaimana dalam hal ini? Kebahagiaannya? Sekali, dan pemenang juga sesuai dengan sebagian besar kita yang di depan di VIP menyatakan hal yang sama, bahwa juara tidak terlalu banyak meleset. Ada masing-masing punya ini ya, favorit ya, tapi semua adalah keputusan dewan juri, tidak bisa digugat. Tapi ada yang para pemenangnya itu adalah sesuai harapan lah. Selamat ya para pemenang semuanya. Dan untuk para finalis juga kita tidak sia-siakan, paling tidak ada kenang-kenangan dari kita, semuanya dapat piala walaupun berbeda, tapi untuk finalis dapat piala, dapat goodie bag, dapat bingkisan ya, terus dapat medali untuk penghargaan mereka sudah berjuang sama-sama. Mereka adalah semuanya juara, mereka adalah anak-anak yang luar biasa, peserta yang luar biasa dengan suara yang punya khas masing-masing. Jadi kita salut untuk mereka semuanya, dan dewan juri juga agak bingung tadi, tapi alhamdulillah sudah ada keputusan. Dari 12 itu ada 4 juara 1, juara 2, juara 3, dan juara favorit. Lagu wajibnya ada beberapa agenda ya, agenda rutin di Papri, tapi ya DPD ini membuat acara final ini karena dari DPC yang mereka yang membuat, yang menyaring semua peserta-peserta yang banyak sekali, dan akhirnya mereka dilombakan menjadi beberapa juara, tapi yang diambil pada acara hari ini adalah juara 1 dan juara 2. Baik, terima kasih. Yang pertama tentunya saya sangat mengapresiasi adanya lomba ini, di mana di tengah gempuran K-pop dan segala macam kita masih bertahan dengan kearifan lokal. Saya berharap nanti ke depan tidak hanya Betawi-Betawi yang telah dilakukan, tapi bikin milenial tapi dengan ciri khas Betawi. Seperti kita tahu bahwa selama ini Betawi terpinggirkan. Nah, sekarang kita ekspresikan dalam bentuk musik atau lagu, supaya nanti akan lebih bisa diterima. Ini kan tadi kan lagu-lagu memang sudah bagus ya. Kita mengapresiasi para seniman-seniman yang dulu menciptakan lagu Betawi. Tapi kita berharap ke depan tidak seperti itu. Dulu pada sosial tidak hanya lagu, mungkin bisa festival Tanjidor, bisa festival Tugu Wancong Tugu, bisa festival Alam Pintu, itu akan lebih mewarnai di masalah lagu. Saya berharap ke depan akan banyak lagi ya yang berciri khas Betawi yang bisa dilombakan. Sekali lagi saya sangat berkreasi pada panitia tentunya bisa menjalankan masalah ini dengan baik, sehingga kita bisa menggali kearifan lokal di tiap daerah, utamanya ini di Jakarta Betawi, sehingga kita tetap bisa bertahan di tengah banyaknya musik-musik, terutama impor dari Korea yang luar biasa ya. Mudah-mudahan ini akan terus dirasakan oleh DPC yang lainnya dengan versi yang lain tentunya. Papri itu salah satu misinya adalah melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah, khususnya seni musik termasuk tradisional. Nah, jadi mengadakan lomba lagu Betawi ini itu ya harus, hukumnya wajib. Jadi sebenarnya memang lebih pas lomba menyanyikan lagu Betawi judulnya kan, tapi kayaknya kurang asik kalau panjang-panjang. Tapi kalau lomba lagu Betawi nanti terkesan yang dilombakan adalah lagunya. Jadi lomba cipta lagu, kalau tadi kan penyanyi. Jadi nanti sesudah ini kita akan buat lomba cipta lagu Betawi. Juaranya mendapatkan hadiah, penghargaan, apresiasi. Kemudian kita buat juga lomba menyanyikan lagu Betawi. Lagu-lagu pemenang lomba tadi dinyanyikan. Juaranya nanti menyanyi, kita buatkan rekaman suaranya. Lalu kita publikasikan. Siapa tahu ada yang viral, rezeki buat kita. Tapi berarti Papri sudah melakukan pembinaan terhadap bakat-bakat, talenta-talenta dari SDM musik dalam rangka pelestarian lagu-lagu
daerah. Karena ini adalah DPD Papri DKI, maka ini lomba lagu-lagu Betawi. Di DPD-DPD lainnya, di DPC-DPC lainnya, di daerah sana juga ada lomba-lomba untuk pelestarian lagu-lagu tradisional. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi bisa ditanyakan kepada Wakil Ketua Umum Bidang Kemitraan dan Organisasi Pak Berko. Ya, Pak. Izin Pak, tambahannya Pak, sedikit Pak. Mungkin tambahannya dengan kegiatan ini gimana sih harapannya sendiri Pak? Ya, saya pikir ini sesuatu yang luar biasa, terutama kepada para juara tadi. Saya pikir yang 12 tadi itu semuanya juara. Ya, dan itu kesulitan buat juri itu untuk mencari siapa yang terbaik gitu. Tetapi paling tidak itu adalah juara. Seperti yang sambutan dari Bapak Ketum tadi yang saya bacakan. Kemudian apa yang disampaikan tadi oleh Pak Waketum Pak Joni Mokar itu benar. Jadi kita wajib hukumnya terus menumbuh kembangkan kearifan lokal, yaitu mengenai lagu-lagu daerah. Nah ini bisa menjadi motivasi ya yang dilakukan oleh DPD Papri DKI ini bisa menjadi contoh dan motivasi kepada teman-teman daerah tentunya untuk bisa melaksanakan ini di setiap provinsi. Nah ini sangat memberikan contoh yang baik karena ini perlu ditumbuh kembangkan karena kondisi hari ini sudah dengan berbagai macam generasi yang ada, terutama generasi Z. Jangan sampai mereka melupakan ini. Ini penting sekali buat kita. Jadi sekali lagi saya memberikan apresiasi kepada DPD Papri DKI dan saya juga mengucapkan selamat bagi para pemenang. Yang belum mendapatkan juara 1 juara 2 jangan khawatir. Di luar sana masih banyak ruang-ruang atau lomba-lomba yang bisa mereka mengisi. Paling tidak Papri sudah memunculkan kader-kader terbaik untuk generasi-generasi berikut. Oke, makasih Pak ya. Ya, pertama Papri eksis terus. Yang kedua program ini tentunya implementasi dari program kerja dan tepat sekali bahwa Papri DKI hadir untuk memberikan kontribusi di dalam rangka membuka ruang kreativitas dari kalangan insan musik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat ada ekspresi dari anak-anak Jakarta yang diakumulasikan, diekspresikan melalui seni musik dan menginterpretasikan lagu Betawi dalam kondisi kekinian. Satu catatan kritis saya buat organisasi Papri DKI adalah harus juga membuat lomba cipta lagu Jakarta atau lomba cipta lagu Betawi, karena dari tahun ke tahun yang saya lihat referensinya ini lagu-lagu lama semua. Belum ada lagu-lagu Betawi masa kini yang bercerita tentang arus urbanisasi, bagaimana adanya modernisasi dan lain sebagainya di kota Jakarta dalam cara pandang generasi baru. Ekspresi itu harus muncul dalam lagu Betawi era baru. Saya rasa itu tantangan Papri, tapi saya yakin Papri DKI itu gue banget gitu. Jadi pasti Tina dan teman-teman akan dengan ketuanya, pengurusnya akan membuat terobosan baru. Saya tentunya sebagai salah seorang mantan ketua umum Papri, saya 2 periode jadi sekjen dan 2 periode jadi ketua umum Papri, tentunya mengharapkan Papri DKI akan membuat terobosan baru yang visioner, dan saya yakin Papri DKI akan mampu menjawab tantangan tersebut dan memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa, khususnya di DKI Jakarta, dengan membangun peradaban melalui musik. Kira-kira begitu. Oke Pak, makasih banyak. Harapannya sih sebenarnya saya untuk memajukan juga dedikasi untuk DPC Kepulauan Seribu ya, karena DPC Kepulauan Seribu itu merupakan DPC yang paling baru dengan umur beberapa bulan gitu ya. Jadi saya ingin memajukan semua hal-hal yang bersifat tradisional sih tentunya juga gitu. Itu aja sih. Harapannya apa akan masuk ke dapur rekaman atau gimana nih Pak nantinya? Saya sih berserah aja dan pasrah aja ya. Mau dimasukin ke dapur
dapur mana aja. Tapi sebelumnya memang udah pengalaman ikut-ikut lomba-lomba gimana sih Mbak? Nggak pernah. Aku nggak suka sebenarnya, jiwa saya bukan jiwa kompetisi. Jadi sebenarnya saya nggak suka gitu lomba-lomba. Cuman satu dan lain hal banyak dukungan dan support. Jadi ya udah saya ikut aja gitu untuk kompetisi ini. Asli orang mana Mbak? Orang tua saya Betawi, nenek saya Mujenah namanya, Betawi ya. Terus satunya lagi Jawa. Oke, pantasan ya Pak tuh pas di suara Betawinya Pas ya, iya dong. Terima kasih Mbak ya. Terima kasih.